Sobat, selamat datang di episode perdana Bincang Lingkungan Kaum Telapak. Episode perdana Bincang Lingkungan akan berkenalan dengan campaign leader Kaum Telapak, Abu Meredian atau akrab dipanggil Mas Abu. Mas Abu telah lama menjadi aktivis lingkungan dengan kerja-kerja yang banyak berfokus pada upaya perbaikan dan memperkuat tata kelola kehutanan di Indonesia. Langsung aja kita kenalan dengan Mas Abu. Halo Mas Abu. Halo Mei, Halo, apa kabar Mas. Mei? Kabar baik, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu Mei. Aduh. Mei bagaimana Mei? Aku juga sehat alhamdulillah. Ya. Aduh, sorry nih kita jadi menculik Mas Abu di tengah-tengah kerjaan Mas Abu. Ya Mei, oke. apa yang bisa saya bantu Mei? Oke, kita langsung aja nih. Kita kan lagi membahas nih tentang bincang lingkungan ya, Ya. yaitu salah satu rubriknya kaum mengudara. Kita akan membahas hari ini seputar kerja advokasi kaum telapak dalam sektor tata kelola kehutanan. Ya. Oke, sebagai campaign leader kaum telapak nih Mas, apa pendapat Mas Abu tentang kondisi hutan di Indonesia sekarang? Apakah baik-baik aja atau sebaliknya? Ya, jadi ini mungkin nyambung juga Mei ya dengan pada saat tahun lalu ya atau dua tahun yang lalu ya, pada saat kita membuat film terkait menyelamatkan hutan tersisa di Indonesia. Itu kalau salah 2 tahun lalu ya, pas kita di Glasgow ya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya peranan kaum dari sejak awal ya, dari tahun 96-97 ya, kita memang mengkampanyekan bagaimana penyelamatan hutan Indonesia gitu ya. Karena kita juga ingin melihat bagaimana sebenarnya masyarakat yang ada di sekitar hutan juga itu dia bisa selamat dari perubahan-perubahan terjadi di tingkat lapangannya. Gitu. Okay. Nah kalau misalnya kita mengacu nih ya dari tahun awal-awal ya, rame pada saat 90-an itu kan ramenya sampai 2000-an itu kan ramenya kegiatan usaha kayu kan ya. Dan itu rame dengan kegiatan pembalakan liar. Dan itu bisa dikatakan di saat itu Indonesia sangat terkenal sebagai gudangnya pembalakan liar gitu ya. Serem juga ya gudang. Kali Mei. Iya gitu loh. Dan ini sampai membuat semacam ya kalau dibilang menjadi contoh jelek gitu kan. Pengelolaannya gitu kan loh. Dan kan memang sangat masif sekali tuh dari Sumatera, dari Kalimantan sampai terjadi di Papua kan loh. Nah, beriring itu kan ya kita juga berupaya bahwa sepertinya kalau hanya melakukan kampanye misalnya mengekspos permasalahan di lapangan tanpa ada membuat perbaikan kebijakannya sepertinya akan susah juga gitu loh. Nah itu yang diupayakan oleh kaum biasanya adalah bagaimana melihat kondisi di lapangannya, apa terjadi yang di lapangannya seperti apa kan ya, peraturannya seperti apa, pelaksanaannya, terus perbaikannya seperti apa, itu harus kita dorong. Makanya biasanya yang dilakukan oleh kaum pada saat kita turun lapangan kita akan melihat nih kondisinya seperti apa sih pelaksanaannya gitu. Dan juga apa yang bisa kita dorong untuk kepada perbaikan-perbaikan juga nih gitu. Ya paling tidak selama 20 tahun ya untuk aktivitas pembalakan liar kan memang bisa menurun dan juga tren perubahannya juga di Indonesia juga terjadi kan ya gitu. Dan memang dalam kurun waktu mulai tahun-tahun 2005 itu kan masif sekali tuh pembukaan kelapa sawit kan gitu. Nah memang kaum telapak sendiri sejak tahun 2000 juga sudah membuat laporan tentang sawit ya. Pada saat itu kita memilih kasusnya di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Barat kan loh. Dan bagaimana memang sampai terjadi bicara tentang pembakaran camp oleh masyarakat itu memang sudah terjadi pada saat itu gitu. Nah inilah yang kita lihat bahwa ada permasalahan yang harus dibereskan di tingkat lapangan gitu. Kalau tidak tadi akhirnya masyarakat sebagai yang mewarisi wilayah hutan mereka gitu ya. Mereka akhirnya cuma menjadi istilahnya terdampak ataupun menjadi penonton di tingkat lapangannya gitu. Tadi menarik. Jadi tuh emang kayaknya serem banget ya kalau tadi mendengarkan kata Mas Abu bahwa kita itu dulu hampir dibilang gudangnya kayu ilegal ya. Dan itu ibaratnya tadi Mas Abu bilang kerusakan hutan itu dari Pulau Sumatera sampai ke ujung Pulau Papua. Apa sih penyebabnya mereka itu orang-orang ini mau merusak hutan kita loh gitu Mas Abu? Kan ini Mei ya, kalau bicara tentang yang paling gampang dan paling murah itu kan ya, itu kan berbuat ilegal nih. Oh gitu, Iya kan? bisa ilegal. Murah, Kenapa? Gitu. Kenapa harus merusak gitu?
Kamu bayangkan saja dengan ambil kayu di hutan tanpa membayar pajaknya macam-macam, terus kamu jual ke negara pembelinya dapat keuntungan berkali lipat, itu kan sesuatu yang untung kan loh. Nah itu terjadi terus gitu loh. Dan padahal apa ya, kalau kita compare lah dengan beberapa negara-negara lain lah, kan masalahnya negara kita ini kan apa, menjadi beberapa pulau-pulau besar kan ini, dan ini bukan terjadi kayak misalnya kita sangat beda dengan misalnya Amazon kah, ataupun misalnya terjadi juga yang di Afrika seperti Kongo kan ya, mereka kan menjadi satu tempat ya. Kalau kita kan ada Sumatera, di Sumatera sendiri ada lautnya lagi, dan juga ada di sekitarnya ada lautnya lagi, sama juga di Kalimantan gitu. Nah proses untuk pengamanan juga butuh apa, butuh proses yang kuat dari pemerintah. Dalam artian pemerintah juga harus punya cukup komitmen lah untuk pelaksanaannya. Nah masalahnya juga negara tetangga kita gitu ya, negara tetangga kita seperti apakah Malaysia, teman-teman, ya mereka juga berperan gitu loh. Mereka juga berperan untuk mengambil kayu-kayu murahnya gitu Mei. Oh, jadi itu nggak scoop Indonesia aja, jadi ada upaya juga dari negara-negara pembelinya Mei. Gitu Mei. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya permasalahannya apa ya? Kita itu tidak hanya antara negara produsernya, tapi juga ada masalah juga dengan negara-negara importernya gitu, atau negara pembelinya gitu. Makanya kaum dari sejak awal ya, ya kita berupaya bagaimana memang pada saat pasca Bali ya, kan Bali itu ada komitmen lah, pertemuan untuk men-tackle pembelakangan negara seluruh dunia. Kan, ya. Nah di situ memang ya kita pasca representasi itu di Indonesia akhirnya dimulai tahun 2003 tuh ya, pasca tindak lanjut dari pertemuan di Bali, ini pemerintah akhirnya berkomitmen untuk apa sebenarnya kayu ilegal. Makanya dibuat awalnya bukan bicara tentang sustainable ya gitu ya, atau kayu berlanjutan, tapi bicara tentang kayu legal. Kenapa? Sebelumnya gitu ya, kalau kita berkaca sebelumnya, karena permasalahan Indonesia itu adalah kayu-kayu ilegal gitu. Karena banyak kayu ilegal yang keluar dari negara kita menuju ke negara produsen, begitu ke Eropa kah, ataukah ke Jepang kah, atau ke Cina dan lain-lain gitu. Dan ini menjadi permasalahan yang memang pada saat itu ya orang belum banyak bicara tentang deforestasi, tapi lebih banyak pembelakan kayu legal, gitu, atau pembelakan liar lah gitu. Oke, aku cuma mau bertanya nih, Kim. Apa yang membedakan kayu ilegal dengan kayu legal, Mas Abu? Mungkin tadi sih sudah ini coba mungkin jadi kalau sebenarnya kayu legal berarti dia mengikuti tata aturan Indonesia kayak. Jadi memang dari proses produksinya sampai dia pengolahannya gitu ya, dia dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai perizinan mereka gitu. Nah ini pada saat perusahaan-perusahaan tersebut sebelum mengeluarkan kayu gitu ya, dia biasanya membayar pajak nih kepada negara. Ada pajaknya nih namanya Provisi Budaya Hutan, dan juga PSDR, dan juga dana reboisasi. Itu sejumlah uang yang harus dikirimkan tuh atau dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada negara gitu loh. PSDR itu apa Mas? Maaf, sorry. Provisi Budaya Hutan. Oke. Gitu. Jadi kalau DR-nya dana reboisasi gitu. Itu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara, semacam teksnya lah atau pajaknya begitu. Nah, kenyataannya gitu ya, udah nih perusahaan tidak ada izinnya di lapangan kan ya gitu. Dia tidak punya nggak jelas konsesinya gitu ya. Dia mengambil di dalam hutan di jumlah banyak, dan mereka tidak punya melakukan tanggung jawab gugatnya Mei. Karena sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan kayu itu punya tanggung gugat Mei gitu. Mereka punya istilahnya pada saat mereka menebang, mereka bisa harus menanam kembali. Nah, tapi itu tadi kalau yang ilegal ya sudah mereka nebang aja terus gitu, tanpa ada komitmen untuk melakukan penanaman kembali. Nah, memang walaupun itu ya kenyataan juga beberapa perusahaan-perusahaan ya gitu ya, yang memang mereka tidak berkomitmen untuk punya komitmen yang bagus, ya di lapangan mereka kadang-kadang cuman nebang gitu ya. Ya menanamnya cuman ya paling ya start jalan-jalan saja gitu. Kalau kita masuk ke dalamnya mereka sudah melakukan penanaman gitu. Gitu Mei. Oke. Nah, terus kemudian tuh sebenarnya kembali lagi ke dampak kerusakannya ini. Pengen tahu Mas, sebenarnya dengan hutan kita ini rusak. Tadi karena akibat pembalakan liar, ada deforestasi dan sebagainya gitu. Apa sih ya buat lingkungan ini gitu? Pasti ada dampaknya dong. Betul, dan juga Mei. Lingkungan dan masyarakat apa sih Mas dampaknya jadi, ini? Kalau dampak secara langsungnya Mei, jadi beberapa kalau kita bandingkan sebenarnya Mei, antara yang pembalakan liar dan juga yang pembukaan lahan secara luas ya.
pasti yang berubah banget tuh yang pembukaan lahan secara luasnya. Yang tadi bilang deforestasi lah gitu ya. Iya. Dan itu kan kalau deforestasi memang mengubah bentuk bentukan hutannya gitu ya. Menjadi bentuk yang lainnya. Kalau memang pembelakan liar kan pembelakan liar atau logging atau yang ini ya, HPH itu ya, mereka masih melakukan selective logging gitu. Nah, apa dampak-dampaknya? Sebenarnya kalau mereka tidak terkontrol untuk yang untuk yang pembelakan liar ya tidak terkontrol, ya pasti untuk beberapa jenis-jenis spesies tertentu karena memang biasanya kalau untuk yang pembelakan liar dia mengejar spesies tertentu Mei. Jadi tidak spesifik semua kayu diambil tidak. Jadi yang harga-harganya mahal aja Mei gitu. Itu Sorry, harga-harga spesies yang tertentu itu kayak macam apa aja Mas? Ini aku awam nih Ya, misalnya. nah, Mungkin buat sobat kaum yang awam ini apa sih? Kalau yang dulu itu lagi rame di awal-awal gitu ya dari Sumatera Kalimantan banyak ke kayu ramin. Oke, Iya. kayu ramin. Ya. Kayu ramin itu kan jenis yang kayu yang tumbuhnya bukan di dataran tinggi atau dataran rendah. Dia mereka memang di daerah-daerah semacam apa ya? Ya daerah yang agak basah lah begitu ya gitu ya. Dan ini dia memang tipe yang kayu yang cukup menarik lah. Dalam artian kalau misalnya diolah gitu ya, dia memang timbul warna kuning lah gitu ya. Dan ini menjadi apa daya tarik lah untuk pada saat itu untuk diperjualbelikan. Dan memang kayu ramin ini perkembangan juga bisa dikatakan agak lambat. Kenapa? Banyak untuk di daerah-daerah yang agak basah gitu, emang daerah-daerah misalnya daerah gambut kah macam-macam tuh ya. Ini memang perjalanan dia pertumbuhannya tidak begitu cepat gitu. Oke. Gitu. Dan ini kan makanya masa itu ramainya kan apa? Kalau tidak di Tanjung Puting atau misalnya di daerah di Riau kan ya atau di Jambi, dan memang mereka mengambil wilayah-wilayah yang memang dia sebenarnya ada di mana gitu. Nah, namun pada saat ramin kemudian masuk di CITES kan ya gitu ya. Itu dia mulai nurun lah gitu. Nah ternyata beralih lagi kok jenis-jenis kayu yang lain gitu. Nah biasanya ngambil jenis kayu yang keras-keras, misalnya apa yang kayu semacam kayu bengkirainya kah, atau kayu ulinnya kah, atau kayu eboninya kah, dan juga mungkin kayu merbau gitu. Nah kebetulan yang kayu merbau itu kayu besi ini ya, dia sebenarnya juga hanya untuk beberapa wilayah aja kan ya. Dia ada di Sumatera ada kan ya. Lalu juga dia di Kalimantan tidak ada. Kalau di Kalimantan banyak kan kayu ulin kan ya. Dan kemudian untuk kayu merbau ini dia sebenarnya mulai dari Maluku sampai itu masuk ke PNG, kemudian ke Kepulauan Solomon yang ada di wilayah dekat-dekat PNG gitu. Dan kamu bayangkan saja ya, kayu itu memang tumbuh dengan istilahnya apa ya? Nah beda lagi nih Mei. Kalau kayu merbau, kayu besi ini sendiri sebarannya juga dia bukan seperti kayu-kayu ramin kan gitu. Dan dia memang lebih hardwood ya. Kalau kayu ramin ini kayu yang softwood ya. Kayu-kayu yang dalam artian ya bukan jenis kayu yang keras gitu. Kalau yang kayu-kayu merbau ini dia kayu-kayu keras gitu. Sama dengan kayak eboni atau kayu ulin gitu. Jadi memang penggunaan juga berbeda-beda Mei gitu. Nah, kalau untuk yang untuk kayu macam kayu ramin ya, penggunanya tadi untuk yang misalnya furniture ataukah untuk misalnya dekorasi-dekorasi itu ya. Dan memang banyak menarik. Nah, kalau untuk yang kayu-kayu hardwood biasanya tadi penggunanya biasanya untuk pembuatan lantai ataukah mungkin yang dekorasi di luar rumah kan macam-macam gitu ya. Yang isinya tanah air bisa menggunakan kayu-kayu besi gitu. Oh, jadi itu sebenarnya kayu-kayu tersebut nih, kayu-kayu yang spesies yang langka tersebut atau yang lagi terancam pembalakan liar itu sebenarnya kayu-kayu itu digunakan juga untuk kebutuhan keseharian justru ya. Kebutuhannya di negara-negara pasarnya, dia untuk kebutuhan sehari-hari kan loh. Gitu. Nah, karena kan beda lagi nih kalau untuk yang misalnya kayu jenis meranti atau yang lain banyak kan untuk plywood gitu. Nah, plywood biasanya apa ya? Kalau di tempat di negara pasarnya ya tadi untuk konstruksi bangunan dan lain-lain gitu, Mei. Oke. Begitu. Nah, tadi kan itu mungkin tadi dampak untuk kerusakan terkait lingkungan. Kalau dampak kerusakan hutan terhadap masyarakat tuh gimana? Iya. Jadi tadi dampak dari pembalakan liar apa sih efeknya buat masyarakat sendiri? Untuk yang masyarakatnya masih subsisten ya, Mei ya, seperti mungkin yang di masyarakat di Kalimantan dan juga di wilayah Papua, ya, ataupun Maluku lah ya. Ini akan berpengaruh nih, karena kalau hutannya berubah atau misalnya keanekaragaman hayatinya itu berubah atau berkurang, ya, itu akan mempengaruhi kepada kehidupan mereka. Nah, ini kan kalau untuk beberapa masyarakat kayak suku Dayak atau mungkin untuk masyarakat di Papua ya, hutan ini seperti dapur mereka nih loh. Untuk berburu kah, untuk tanaman obatnya lah, untuk sumber airan mereka lah, macam-macam. Semua dari sana semuanya. Gitu. Nah kalau itu berubah,
dalam bentuk awalnya hutan, tempat berburu mereka kan ya, berubah semua menjadi misalnya menjadi kebun sawit. Kamu bayangkan, mereka mau cari lagi kemana lagi nih hewan buruan mereka gitu. Dan pasti mereka akan butuh tempat yang jauh lagi. Dan kalau tempat yang lain lagi itu kan pasti bukan wilayah mereka kan. Karena biasanya setiap suku itu kan punya wilayah-wilayahnya kan gitu. Dan kalau mereka ternyata wilayah mereka rusak, juga mereka harus masuk ke suku lain, pasti akan terjadi konflik juga kan loh. Gitu. Jadi dampaknya atau ancamannya itu penghidupan mereka juga terganggu gitu ya. Penghidupannya bahkan berganggu, Mei. Nah, berikutnya lagi tadi kalau ternyata nanti di musim hujan kah atau musim kering macam-macam, itu juga mereka terkena dampaknya apa? Misalnya apa? Kalau mereka musimnya ternyata musim hujan, terjadi banjir. Yang biasanya mereka tidak kena banjir menjadi banjir gitu. Atau memang dulu daerah banjir tapi banjirnya menjadi lebih panjang prosesnya gitu. Nah, ini kan sudah terlihat nih, misalnya beberapa kejadian di wilayah Kalimantan, beberapa tempat ini kan ya bukan karena memang karena memang ada perubahan bentuk bentang alam ya gitu. Yang harusnya biasanya terjadi banjir jadi banjir kan loh. Dan ini saya pikir bukan lagi masalah permasalahannya bukan hanya tingkatan lokal tapi menjadi nasional gitu loh. Akhirnya menjadi bencana nasional gitu. Nah, harusnya kalau kita memang benar-benar bisa menjaga dengan baik ya dan kita melindungi lahan yang tersisa, harapan kita adalah kita bisa memitigasinya atau pelan-pelan kita coba untuk ada perbaikan-perbaikan gitu loh. Nah, ini yang sedang kita upayakan di Kaum kan ya. Paling tidak kita mempertahankan wilayah-wilayah hutan yang masih ada di wilayah Indonesia gitu. Begitu, Mei. Oke. Ya itulah kita harus segala upaya untuk menjaga hutan kita tuh benar-benar harus dikuatkan ya. Nah, Mas Abu nih. Aku intinya aku mendapatkan informasi di website Kaum Telapak tentunya karena kampanye-kampanye Kaum Telapak juga kita bisa lihat dari sosial media dan website gitu. Nah, pada tahun 2003 inisiatif untuk memerangi penambangan liar dengan mempromosikan kayu legal dimulai. Nah, Kaum Telapak itu secara aktif terlibat dalam proses penyusunan regulasi dan menjadi aktor kunci selama berlangsungnya proses konsultasi. Nah, bagaimana nih peran boleh cerita sedikit nggak nih peran Kaum Telapak pada saat proses tersebut? Mungkin sebagai apakah Kaum Telapak perwakilan juga masyarakat sipil kan dan pemantauan hutan independen. Jadi di saat di awal-awal di tahun 2003 itu keberterimaan pemerintah juga untuk hadirnya masyarakat sipil juga bisa dikatakan mereka juga sedikit agak relaktan lah kepada teman-teman LSM. Oke. Karena apa? Beberapa proses yang ada juga mereka juga tidak bisa menerima dengan senang hati lah. Mereka pasti dengan ada yang mukanya berubah lah macam-macam gitu kan. Karena apa? Karena kita menginformasikan apa yang terjadi di lapangan. Sampai beberapa kali proses kita memang tidak boleh mengikuti proses yang ada. Tetapi tadi karena memang komitmennya adalah kita adalah bentuk komitmen bersama ya gitu. Ya kita Kaum terus untuk berupaya nih mengikuti proses tersebut dari awal gitu. Diterima istilahnya sampai istilahnya nggak dapat undangan ya kita bergabung karena apa? Itu untuk memperbaiki wilayah Indonesia gitu. Untuk memperbaiki hutan yang ada di Indonesia gitu. Untuk ini juga kan untuk memberitahu keadaan kondisi lingkungan sebenarnya, kondisi hutan sebenarnya kayak begini loh. Ini yang kita temui loh di lapangan gitu ya. Makanya itu yang kita upayakan kan makanya pada saat kita misalnya pertemuan itu ya kita memang tidak hanya komplain saja tapi solusinya apa nih, perbaikannya seperti apa. Makanya kita kalau dibicarakan memberikan masukan kita memang sifatnya memang konstruktif lah gitu. Tidak hanya ngomong teriak-teriak saja, tidak bilang wah ini bermasalah, tidak. Tapi pun KPB ikut mencebur juga di dalamnya bagaimana untuk ikut revisi peraturannya seperti apa gitu. Makanya beberapa proses yang ada juga kita untuk mengajak pemerintah juga untuk diadakan proses konsultasi publik, tidak hanya melibatkan kita saja tapi juga beberapa masyarakat luas untuk terlibat gitu. Begitu, Mei. Oke. Nah, tadi kan sekilas tuh tadi kita udah membahas apa dampak kerusakan hutan, ada pembalakan liar juga ancamannya dan juga ada spesies-spesies pohon tertentu yang menjadi ancaman terancam habitatnya dan juga itu berngancam ke masyarakat gitu kan. Nah, aku pengen tahu dong mungkin juga halayak publik sobat-sobat Kaum nih. Apa saja sih fokus kerja Kaum Telapak saat ini gitu dan advokasinya yang sudah
mungkin sedikit jelaskan lagi gitu yang sudah Iya. dikerjakan dan sedang dikerjakan saat ini, Saat ini ya. dalam tata kelola kehutanan. Baik, kalau terkait untuk perbaikan tata kelola hutan di Indonesia ya, saat ini memang kaum fokus untuk terus mengawal ya bagaimana untuk yang di pelaksanaan dan juga memonitoring bagaimana pelaksanaan SPLK gitu. Nah, kebetulan memang SPLK ini kan berkaitan sekali dengan perjanjian Flektif B antara Indonesia dengan Uni Eropa begitu. Nah, pasca Inggris keluar dari Eropa, kita pun ikut terus mengawal nih, gitu kan. Karena juga akan ada perjanjian antara Flektif VPN antara Indonesia dengan Inggris, begitu. Kebetulan kaum ya terlibat terus untuk proses tersebut, gitu loh. Dan juga karena ini apa ya, saat ini kan lagi rame terkait bagaimana negara-negara pasar memperbaiki peraturannya Mei untuk berupaya hanya kayu-kayu istilahnya apa yang bersumber dari kegiatan yang bebas dari kegiatan perusakan hutan atau deforestasi begitu ya loh. Nah ini juga kita terlibat aktif di situ gitu loh. Karena memang kita sebagai negara produsen ya kita harus menyuarakan dong apa yang perlu kita dorong seperti itu. Gitu. Lalu juga kita melihat bagaimana peraturan ISPO. Kebetulan memang 2016, 2017 pada saat revamping ISPO-nya gitu ya, kita diundang kaum untuk terlibat di dalamnya. Walaupun memang setelah itu proses tertutup ya, kita mengikuti. Tapi terus hingga saat ini kita terus fokus lah melihat bagaimana pelaksanaan ISPO di lapangan. Karena memang kita yakin dua aturannya aturan mandatori, dalam artian aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Dan itu sifatnya dia wajib kepada seluruh perusahaan untuk melakukan pelaksanaannya. Jadi harapan kita dengan memperbaiki atau memperkuat kedua aturan tersebut, ya minimal gitu ya, untuk kerusakan terjadi di lapangan itu bisa menurun lah atau berkurang begitu Mei. Lalu kaum juga selain tadi Mei ya, membongkar kasus terlibat ini, kita juga berupaya juga bersama masyarakat juga untuk bagaimana sih sebenarnya contoh yang bagus memberikan kepada publik ya, pada masyarakat luas bahwa sebenarnya masyarakat itu mereka tuh mampu mengelola wilayah mereka. Gitu. Nah, kita memang ada kegiatan untuk penguatan ekonomi masyarakatnya atau kebetulan livelihood-nya. Gitu. Nah, memang sejak 2016 ya, kita memang sempat beberapa perwakilan ya melakukan perjalanan ke Amerika Selatan ya untuk melihat bagaimana pengelolaan di sana gitu ya. Lalu juga pulang dari sana kita juga melihat bahwa penting nih karena memang di situ ada perwakilan nih, ada yang perwakilan dari Lampung, lalu Jogja, lalu juga ada perwakilan dari Sulawesi Selatan dan juga Papua kan ya. Bagaimana untuk pengelolaannya. Jadi memang harapannya setelah mendapat langsung melihat langsung kondisi di sana seperti apa, dapat penjelasan, itu menjadi inspirasi lah untuk proses-proses yang ada di Indonesia. Nah, memang saat ini yang dikatakan kaum juga yang untuk yang kita livelihood ya kita pingin juga menampilkan bahwa untuk masyarakat adat ya mereka sebenarnya punya potensi kok untuk memberikan contoh mereka memiliki pengelolaan yang bagus gitu. Makanya beberapa tempat misalnya di Karang kan ya kita memang sempat mengawal dengan masyarakatnya dan kebetulan pada saat itu kan memang 2016-17 ya pada saat ada pengakuan hutan adat ya mereka menjadi salah satu yang mendapatkan hutan adat ya. Nah pada saat memang diskusi dengan mereka memang tidak mau nih kami masih berhubungan dengan kayu dulu. Kenapa? Kalau pasti berhubungan kayu pasti takutnya penebangannya masif dan juga itu menjadi tidak terkontrol. Akhirnya mereka kan fokusnya ke arah yang lain di buah-buahan atau di produk yang lain. Dan ternyata mereka hasil hutan bukan kayu gitu ya? Begitu. Betul. Dan mereka fokusnya waktu itu di kopi gitu. Gitu. Dan itu bisa berjalan gitu. Nah yang terakhir kami juga saat ini memang fokus di wilayah di Kabupaten Tamprau ya di Papua Barat Daya khususnya memang Papua baru ya. Ya kita berusaha untuk bagaimana gitu ya tanpa harus masyarakat itu pergi ke kota ya baik itu ke Sorong kah atau kemana tuh ya. Tapi mereka bisa mandiri lah dari ketergantungan mereka pada negara dari barang-barang dari luar gitu. Dan itu yang kita upayakan saat ini. Kita ada di 3 kampung di 3 distrik ya. Itu ada di kampung Kelabili, itu di Kecamatan Seremkai, lalu juga kita ada di kampung Wertam, itu Kecamatan Bikar, dan satu lagi di kampung IB, itu Kecamatan Vev gitu. Dan harapannya gitu ya, dengan memperkuat kegiatan-kegiatan ekonomi mereka, tadi ketergantungan mereka kepada barang-barang luar
itu bisa dikurangi dan mereka juga bisa menjadi mandiri, Mei. Nah, yang terakhir juga saya lupa nih, Mei. Apa nih? Kaum juga kita melakukan penguatan nih. Apa Penguatan untuk rekan-rekan pemantau dari masyarakat adat. Oke. Boleh cerita. Khususnya pemuda adat nih, Mei. Oke. Nah, kenapa kami Menarik. mengajak teman-teman pemuda ya? Karena memang proses generasi untuk melakukan pemantauan itu harus dilakukan, Mei. Gitu. Karena memang ya paling tidak 20 tahun, Mei, ya, pasti orang berubah nih. Yang mungkin rambutnya tidak hitam jadi putih gitu kan, Mei. Harus ada another agent of change yang baru lagi nih. Mei. Proses generasi harus dilakukan, Mei. Iya, Nah, siap. makanya kita tuh paling tidak 3 tahun terakhir kita berupaya nih melakukan terus bagaimana penguatan kapasitas untuk teman-teman di pemuda adat. Kenapa gitu ya? Kita kenapa melihat di pemuda adat? Karena mereka menjadi bagian penting bagaimana perlindungan wilayah mereka gitu. Dan terus terang kita juga pasti ngobrol juga ya dengan ketua adatnya kah atau ketua ketua yang dituakan di wilayah itu. Lagi-lagi kan ya. Karena kalau misalnya yang melindungi orang lain terlalu jauh nih kan loh. Paling tidak dengan kita memperkuat masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Mereka akan menjadi menjadi bagian penting pada saat nanti ada perubahan terjadi, mereka bisa menyuarakan apa sih yang mereka lakukan gitu. Begitu, Mei. Keren banget. Berarti ini kampanye kaum ini benar-benar melihatnya tidak hanya dari skala ibaratnya itu aku bilang inilah kita agak lengkap lah ya dari hulunya sampai hilirnya itu benar-benar diperhitungkan, diperhatikan. Betul, dan itu ibarat kata semua dilakukan untuk bagaimana tetap menjaga hutan kita agar tetap terjaga. Betul, berkelanjutan. Tapi ini adakah tantangan yang dihadapi oleh kaum telapak nih selama kampanye dan advokasi selama ini gimana? Tantangan pasti ada, Mei ya. Tantangan pasti ada. Karena apa, ya? Karena kan ini kan terkait bagaimana kita mempertahankan yang tersisa, Mei ya. Betul, gitu. Karena kalau udah bilang kerusakan terjadi lama sekali. Ini prosesnya 20 tahun kan, Mei. Gitu. Dan aktor-aktornya ya, kalau kamu lihat ya sebenarnya orangnya itu lagi, kamu lagi ya. Tapi kan tadi karena memang mereka sudah kokoh dan mau tidak mau kan istilahnya pelan-pelan harus kita ingatkan atau misalnya kita terus pantau di lapangan bagaimana komitmen mereka di lapangan kan loh. Karena tanpa kita terus melihat di lapangan ya kita tidak pernah akan tahu, Mei gitu. Kadang-kadang mungkin di Jabodetabek kelihatannya bagus-bagus saja gitu ya, tapi kan kenyataan di lapangan dengan ini kan ternyata terjadi perubahan-perubahan. Maksudnya perubahan hutannya kah, terjadi kasus-kasus di lapangan lah, jadi konflik antar masyarakat dengan perusahaannya kah, dan terus sampai terjadi intimidasi terhadap masyarakat ya dari pihak tertentu lah gitu. Nah ini kan banyak tantangan, Mei ya, dan pastinya kita pun sudah melihat itu bagian yang memang tidak bisa dipisahkan nih gitu. Jadi proses yang kadang-kadang kita harus nunggu responnya agak lama ya gitu. Dan kita memang berupaya bagaimana kita di kaum ini tidak hanya satu channeling saja, tapi kita coba beberapa channeling doang gitu. Dan ini memang ya syukur alhamdulillah ya yang kita lakukan ini, walaupun kita bisa dikatakan yang lembaga yang kecil ya, tidak sebesar lembaga yang lain ya. Tapi kita cukup konstruktif strategis lah gitu. Dan kita memang harus cukup strategis, Mei ya. Apalagi memang bicara bicara tentang niche-nya atau ceruknya si kaum atau menjadi ciri-ciri kan memang kita tetap membawa bagaimana kita bisa ke lapangan mendokumentasikannya tidak hanya ambil foto, Mei, tapi juga ambil videonya. Gitu. Karena apa gitu ya? Sense pada saat melihat nanti video itu kan akan berbeda. Gitu. Itu masih kita bawa terus nih. Itu menjadi kita bawa dan juga kita sebarluaskan juga pada saat kita sharing juga dengan rekan-rekan pemuda adat nih. Begitu. Dengan harapan dengan banyak kemampuan tidak hanya di kita yang di Bogor tapi juga seluruh teman-teman juga yang sampai di tingkatan tapak ya. Mereka juga bisa mendistribusikan apa yang terjadi di lapangan nih. Apakah nanti media sosial media kah ataukah mungkin dengan teman-teman di nasional kah seperti apa? Itu menjadi menjadi bagian yang memang penting antar komunikasi dengan antara kita yang di sini, yang di Jabodetabek dengan teman-teman yang ada di lapangan. Begitu, Mei. Wah, keren banget. Nah, Mas Abu, ini kita udah di hampir penghujung acara dari Kaum Mengudara di Bincang Lingkungan tentunya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya kita tuh nggak terakhir banget, Mas Abu. Aku sebenarnya tadi yang ada beberapa pertanyaan
ingin aku tanyakan tapi di sesi sesi berikutnya di Siap, episode silakan, berikutnya. silakan, Mi, ya. Nah, ini pertanyaan terakhirku tuh, upaya. Ini pasti akan menjadi pertanyaan pamungkas sih. Apa upaya dan peran yang dapat dilakukan oleh publik untuk menjaga hutan Indonesia gitu? Ya. Mungkin kaum ingin mengajak publik bagaimana cara menjaga hutan? Apa mungkin bergabung dengan kaum menjadi anggota? Bagaimana, Mas? Jadi kalau untuk ajakan ya, sebenarnya kita memang berupaya memang sebenarnya harapannya adalah concern untuk penyelamatan hutan terakhir Indonesia itu bukan hanya dari para rekan-rekan di LSM ataupun para aktivis lah gitu. Karena apa? Sebenarnya semua itu terdampak nih. Baik itu yang ada di tingkatan kota ataukah kita yang di Jawa ini gitu ya. Sampai kalau perubahan itu pasti kan terdampak. Karena apa gitu ya? Ini menjadi penting buat kita gitu ya. Untuk selalu mengajak gitu ya. Selalu saja mengingatkan gitu ya, melalui sosial media, melalui berita yang kita lakukan ya. Karena apa? Tanpa ada dukungan atau tanpa masyarakat juga ikut mendukung apa yang kita lakukan ya saya pikir ini akan percuma juga gitu loh. Dan makanya sebenarnya ya peran-peran masyarakat itu bisa masuk ke dalam tadi, mereka juga bisa melihat atau observasi di lapangan juga gitu. Dan itu memang diatur gitu ya, sudah diatur ya. Pada saat kita bicara tentang SPLK, bicara pemantauan independen itu bukan hanya teman-teman LSM loh seluruh masyarakat Indonesia loh yang punya KTP Indonesia itu bisa jadi pemantau gitu loh. Wow. Gitu loh Nah tapi itu kan tadi kadang-kadang orang mikirnya sudahlah itu kerjanya teman-teman LSM gitu loh. Nah padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya tidak hanya kita saja, tapi juga seluruh publik gitu ya, yang punya KTP Indonesia gitu ya. Mereka itu punya tanggung jawab yang sama, bisa melakukan memberikan komplain kepada lembaga sertifikasinya kah atau kepada pemerintahnya kah. Juga mereka menemukan ada kejanggalan atau memang ada kegiatan ilegal di lapangan gitu. Jadi mereka bisa melaporkan Semua bisa melaporkan. Nah mungkin dengan teman-teman sobat kaum bisa mendengarkan podcast kita ini, nah mungkin terinfokan juga bahwa semua orang bisa melaporkan kejahatan, kerusakan hutan di wilayahnya mereka, di tempatnya mereka tinggali gitu kan. Oke, dan juga mungkin juga publik juga bisa melihat informasi terkait itu juga dengan ceritanya promosi ngelihat medsos kaum telapak, Instagramnya kah, Twitternya kah, atau juga Twitter bukan Twitter ya, X ya, di X kah atau di Facebook ataupun mungkin yang website kaum juga atau video-video kaum kan ya itu. Betul. Jadi semua semua bisa mengambil andil menjadi pemantau independen dan bisa melaporkan apa yang terjadi kerusakan lingkungan. Oke. Nah, Mas Abu, sebenarnya ini ada pertanyaannya. Tadi aku sedikit mengingat dan merekap di kepalaku sendiri aja. Sebenarnya pertanyaan ini kayak kejahatan lingkungan, kejahatan pembalakan liar itu, aku sih tadi pengen nanya, apakah yang menjadi dalang itu orang yang ngambil yang di lapangannya kah, atau ada dalang di balik semua yang ngambil? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan kita bahas yang berikutnya. Kita bahas berikutnya. Sabar dulu. Nah, kita bahas di episode yang kedua. Yang terkait penegakan hukum. Oke, kita tahan dulu ya pertanyaan itu. Siap. Oke, Mas Abu, makasih banyak nih sudah. Terima kasih, Mei. Semoga yang saya sampaikan bisa juga menjadi pembelajaran dan juga bisa jadi informasi ya kepada teman-teman sobat kaum ya. Dan harapannya memang tadi kalau bicara tentang penyelamatan hutan yang tersisa di Indonesia ya menurut saya bukan tanggung jawabnya kita saja, tapi semua nih seluruh masyarakat Indonesia bisa berperan dalam mendukung penyelamatan hutan tersebut. Begitu, Mei. Mantap. Ya, Mei. Oke, di quote nanti di medsos itu bagus banget ya nanti. Editor tolong. Oke, makasih banyak ya Mas Abu ya. Kita besok sesi kedua, episode kedua masih dengan Mas Abu loh sobat kaum, masih dengan Mas Abu. Kita akan ngomongin soal penegakan hukum di tata kelola kehutanan. Oke, makasih Mas Abu. Ya, Mei. Selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, terima kasih kepada sobat kaum yang sudah setia mendengarkan siaran Kaum Mengudara Bincang Lingkungan, dan sampai jumpa.